الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita telah membahas perihal tentang 3 perkara yang menyelamatkan daripada azab. Kemudian minggu berikutnya kita telah membahas perihal tentang 3 perkara yang merosakkan manusia. Adapun pada bahasan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang wasalasun darajatun, 3 perkara yang mana 3 perkara ini boleh menaikkan derajat di akhirat. Apa sahaja 3 perkara yang 3 perkara itu boleh menaikkan derajat kita di akhirat? Yang pertama, kata baginda Nabi, fa'ifsa'us salami. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat salam. Apa maknanya mengucapkan kalimat salam? Mengucapkan kalimat salam idharus salami bainan nasi bi antu sallima ala man araftahu wa man lam ta'rifuhu. Yang dimaksud dengan mengucapkan salam adalah menampakkan salam di antara manusia dengan cara mengucapkan kepada mereka yang engkau kenal ataupun mereka yang tidak engkau kenal. Jadi setakat ini bila kita mengucapkan salam itu kan hanya kepada mereka-mereka yang kita kenal sahaja. Tetapi tidak mereka pun yang tidak kita kenal, kita pun mengucapkan salam asalkan mereka masih seiman dengan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengucapkan kalimat salam ini hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Meskipun wajib menjawab salam, kewajiban menjawab salam satu-satunya perkara atau perkara yang hukumnya wajib, tetapi perkara wajib ini tidak lebih utama dibandingkan dengan perkara sunnah, yaitu dalam perkara salam. Kalau orang mengucapkan kalimat salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi kewajiban menjawab salam itu tidaklah lebih afdal dibandingkan dengan mengucapkan salam yang hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab hukum wajib menjawab salam itu terlahir daripada perbuatan sunnah berupa mengucapkan salam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun perkara salam ini hukumnya sunnah untuk kita ucapkan, ada perkara-perkara yang mana pada perkara-perkara itu kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Apa saja perkara-perkara yang dimakruhkan kita mengucapkan kalimat salam? Sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Famin dzalika idza kana al-muslimu mustaghilan bil bauli awil jima'i aw nahwihima fayukrahu an yusallima alaihi walau salima la yastahiqu jawaban. Termasuk di antara perkara yang dimakruhkan mengucapkan kalimat salam adalah apabila ada seseorang yang tengah mustaghilan, apabila ada seseorang yang tengah sibuk bil bauli, sibuk disebabkan tengah melakukan perbuatan kencing atau perbuatan berak.
Maka apabila kita mengucapkan salam kepada mereka, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan apabila ada orang yang tetap mengucapkan salam kepada orang yang tengah melakukan perbuatan berak ataupun kencing tadi, wala yastahiqu jawaban, maka mereka itu tidak mempunyai hak, yang bermakna mereka tidak wajib untuk menjawab salam. Ataupun orang tengah melakukan berkumpul dengan istrinya semisal, lalu ada orang yang mengucapkan kalimat salam, maka mereka tidak punya hak untuk menjawab salam. Jangan lantas ada orang di dalam tandas, kita tengah tunggu, ada orang dalam tandas, lalu kita ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, salam, makruh hukumnya. Jangan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adab kita dalam mengucapkan salam, semisal kita nak masuk pada satu rumah, atau kita nak bertamu kepada rumah kawan kita, kemudian kita ketuk pintu, Assalamualaikum. Pertama kita ketuk pintu, Assalamualaikum, tak ada jawaban. Ketuk pintu yang kedua, Assalamualaikum, ternyata tak ada jawaban. Ketuk pintu yang ketiga, Assalamualaikum, tak ada jawaban. Sudah, tak payah, lanjut salam yang keempat. Kenapa? Sebab andai kata memang betul-betul orang itu ada di dalam rumah, pasti ia akan menjawab salam. Ataupun mereka mungkin tidak sibuk dengan perkara-perkara yang makruh tadi ketika kita mengucapkan salam, niscaya orang itu pasti akan menjawab salam. Maka kita tinggalkan. Bila kita ketuk pintu sudah 3 kali dengan mengucapkan salam tak ada jawaban, tinggalkan daripada tempat itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu Masya Allah tabarakallah, dulu itu ketika saya belajar, ketika ada pelajar-pelajar nak berjumpa dengan tok guru di rumah tok guru itu tidak berani, sama mengucapkan salam saja nggak berani. Kenapa? Sebab takut nanti mengganggu tok guru yang ada dalam rumah. Itu tak berani mengucapkan salam. Jadi terus bagaimana bila nak jumpa dengan tok guru? Sudah duduk di depan rumah, duduk saja sampai tok guru itu keluar. Dan biasa subuh kemudian jumpa tok guru itu pukul 10, pukul 11, bahkan sampai zuhur itu biasa. Kita biasa semacam itu. Kenapa? Sebab ini tadi kita tak berani bila mengganggu tok guru. Sekarang ni Masya Allah tabarakallah, pelajar-pelajar yang jumpa dengan tok guru tak keluar-keluar, dah telepon saja tok guru ada udah kat depan rumah nih, ini sekarang nih. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang kita dimakruhkan untuk mengucapkan kalimat salam adalah wa min dzalika man kana naiman au na'isan, yaitu ketika ada orang tengah melakukan perbuatan tidur atau tengah dalam keadaan mengantuk, kita hukumnya makruh untuk mengucapkan salam. Ada orang tidur, meskipun kita nak bangunkan dengan molek, tetapi kita dengan mengucapkan salam, jangan. Hukumnya makruh. Atau orang tengah mengantuk, kemudian kita mengucapkan salam, jangan. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang makruh kita mengucapkan salam kepada mereka yang tadi, orang yang tengah tidur ataupun orang yang tengah dalam keadaan mengantuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidur itu kan satu nikmat. Jadi begini, logikanya begini Ustadz, kenapa sih orang tidur itu tidak boleh dikacau? Itu kenapa orang tidur itu nggak boleh dikacau? Orang tidur itu kan satu nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Berapa ramai orang yang tak boleh tidur, itu cari obat ke sana kemari, ke dokter, ke hospital, ke klinik, untuk sekedar boleh tidur. Lalu ada orang yang sudah tidur, lalu kita kacau. Berarti tidur itu satu nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Lalu kita kacau semisal, berarti mengacau orang yang tengah menikmati nikmat yang oleh Allah berikan kepadanya. Itu kira-kira boleh apa tidak? Nggak boleh. Jadi biarkan saja kalau ada orang tidur. Meskipun zikir, misal ada orang tidur, dah biarkan saja, nggak apa-apa. Pengajian ada orang tidur, dah nggak apa-apa, biarkan saja. Insya Allah persiapan sholat tahajud, insya Allah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga, makruh mengucapkan kalimat salam adalah wa min dzalika man kana musalliyan au mu'dzinan fi hali adzanihi au iqamatihi sholati. Yang ketiga dimakruhkan mengucapkan salam apabila orang itu tengah melakukan ibadah sholat. Ada orang tengah melakukan ibadah sholat, lalu kita sengaja mengucapkan salam kepadanya, makruh hukumnya.
Kenapa? Sebab mungkin akan mengganggu daripada orang yang tengah melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, selain daripada orang yang tengah melakukan ibadah sholat adalah ketika ada orang yang tengah melakukan azan. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu di belakang, Assalamualaikum semisal. Nah ini tak payah. Tak payah, paham ya ini ya? Jadi tak payah. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang itu tengah melakukan iqamat. Melakukan iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita di belakang mengucapkan kalimat salam. Nah ini perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika waktu ada orang yang tengah melaksanakan sholat, kemudian ada orang yang tengah melakukan azan, ataupun orang tengah melakukan iqamat, jangan mengucapkan salam kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kelima, perkara yang keempat, dimakruhkan mengucapkan salam adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang tengah melakukan makan. Ini hukumnya makruh. Ini diterangkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang tengah makan. Dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan bila orang yang tengah makan ini makanannya masih ada di mulutnya, atau orang tengah minum yang minuman itu masih ada di dalam mulutnya, maka hukumnya makruh kita mengucapkan kepada mereka. Lalu macam mana Ustadz kalau semisal orang itu tengah makan tapi makanannya itu belum lagi ada di mulutnya, macam mana? Maka di dalam kitab ini diterangkan tidak mengapa kita mengucapkan salam teruntuk orang yang tengah makan asalkan makanan itu belum ada di mulutnya. Tapi kan kita tak tahu orang itu makan masih ada di mulutnya ketak, kita tengok dulu, kira-kira ada makanan ketak dekat mulutnya, kan tak mungkin. Maknanya macam mana? Bila ada orang tengah menikmati makanan, tak payah kita mengucapkan salam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kelima, makruh hukum mengucapkan salam adalah ketika sang khatib tengah melakukan khutbah. Ketika hari Jumat sang khatib tengah melakukan khutbah, lalu kita masuk dalam masjid, tiba-tiba kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum, itu hukumnya makruh, tidak boleh. Tetapi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama di dalam kitab ini dijelaskan. Pendapat yang pertama mengatakan hukum makruh menjawab salam bagi mereka yang tengah mendengarkan khutbah. Kenapa? Sebab mendengarkan khutbah itu adalah perkara yang wajib, sementara mengucapkan salam, sementara menjawab salam, adapun menjawab salam di tengah-tengah khutbah itu dimakruhkan. Makruh bagaimana? Makruh menurut pendapat yang mengatakan bahwa mendengarkan khutbah itu jauh lebih afdal dibandingkan dengan menjawab salam. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menjawab salam dengan alasan apa? Dengan alasan pendapat yang kedua ini, dengan alasan mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi tidak bagi semua orang berada di masjid itu, hanya seorang saja yang boleh menjawab salam. Untuk yang kedua ini, boleh difaham ya? Jadi yang pertama itu hukumnya makruh, artinya tak payah untuk menjawab salam. Alasannya para ulama mengatakan bahwa mendengarkan khutbah itu lebih afdal dibandingkan dengan menjawab salam. Yang pertama. Yang kedua, hukumnya sunnah, boleh menjawab salam. Alasan para ulama, sebab menjawab salam itu hukumnya wajib, sementara mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Tetapi tidak untuk semua orang yang ada di dalam masjid, hanya seorang saja yang menjawab salam. Boleh paham ya dari sini ya? Alhamdulillah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini ya penting untuk kita ketahui. Jangan dikira kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, kemudian kepada siapa saja dan tempatnya di mana saja kemudian kita mengucapkan salam. Tidak ada adabnya. Ustadz, kalimat salam itu kan ada orang yang mengucapkan kalimat assalamualaikum sahaja, ada yang mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang demikian, ada yang assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu mana Ustadz yang betul? Tiga-tiganya betul. Yang tidak betul itu bila tak mengucap salam, itu yang tak betul.
Jadi kalimat assalamualaikum silahkan. Kita nak menggunakan kalimat jumpa dengan kawan kita assalamualaikum saja, ucapan itu sahaja boleh. Atau kita sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama? Tentu yang panjang itu lebih utama. Kenapa? Sebab yang panjang itu ada 3 doa di dalamnya. Kalau assalamualaikum saja, kita hanya mendoakan kalimat keselamatan saja. Tetapi bila kita sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada 3 doa. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullah, dan belas kasih Allah teruntukmu, wabarakatuh, dan semoga berkah Allah juga teruntukmu. Ada 3 doa yang kita doakan. Atau semisal kita mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang biasa jamaah ucapkan. Macam mana Ustadz itu tak mengapa nak ucapkan ta'ala ataupun tidak masalah. Ta'ala itu sifat daripada lafaz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Nah, ta'ala ini sifat daripada lafaz Allah. Tetapi ya tetap kita melihat kondisi-kondisi. Maksudnya melihat kondisi macam mana. Bila kita tidak memungkinkan untuk mengucapkan kalimat salam yang panjang itu, ya cukup dengan mengucapkan kalimat assalamualaikum. Contohnya macam mana? Contohnya semisal ketika kita bawa motor, semisal ada kawan kita yang tengah jalan kaki, lalu kita ucapkan kalimat assalamualaikum, maka dia berkesempatan untuk menjawab waalaikumsalam dan kita dengar. Tetapi bila kita membawa motor, misal kita ucapkan salam dengan menggunakan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, motor dah jalan duluan, baru orang ini menjawab waalaikumsalam, kita tidak mendengar jawaban salam. Boleh paham ya kalimat ini ya? Boleh paham? Alhamdulillah tabarakallah. Jadi ya terserah kita nak mengucapkan kalimat assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terserah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang menaikkan kita, perkara yang kedua yang menaikkan derajat di akhirat adalah wa it'amut ta'ami, memberi makan. Memberi makan maksudnya macam mana? Memberi makan kepada lidhaifi wal ja'i', memberikan makan kepada tetamu dan memberikan makan kepada mereka yang lapar. Jadi memberikan makan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan maksud daripada memberikan makan di sini adalah memberikan makan terhadap tetamu dan memberikan makan terhadap orang yang tengah lapar. Orang yang tengah lapar ini tidak berarti harus orang miskin. Orang kaya pun kalau pada saat itu dia tengah lapar, maka boleh pun kita untuk memberikan makan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita bedakan, ada yang disebut dengan sedekah wajib, ada yang disebut dengan sedekah sunnah. Apa maknanya sedekah wajib dengan sedekah sunnah? Kalau sedekah wajib itu berupa zakat, dinamakan sedekah wajib. Kalau zakat atau sedekah wajib ini wajib diperuntukkan kepada orang-orang asnaf 8 yang tertuang di dalam ayat Al-Quran, termasuk fakir miskin. Orang kaya tidak wajib, tidak boleh menerima zakat. Tetapi apabila sedekah sunnah, baik orang miskin ataupun orang kaya boleh menerima. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Jabir Al-Ansari bahwa Jabir berkata, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang didengar daripada baginda Nabi, apa yang didengar Jabir daripada baginda Nabi, mattakhadallahu Ibrahima khalilan illa li'it'amihi ta'ama wa salatihi bil-laili wan nasu niyamun. Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberi gelar apa? Khalilullah. Bimana apa Khalilullah itu? Maknanya kekasih Allah. Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau kekasih Allah kecuali kerana suka memberi makan pada orang.
Jadi Nabi Ibrahim ini suka sekali memberi makan kepada orang dan menyebarkan salam dan sembahyang malam di waktu orang-orang tengah tidur. Ya Allahu ya Karim, Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah karena Nabi Ibrahim ini suka memberi makan terhadap orang lain, suka mengucapkan kalimat salam, dan suka melaksanakan ibadah di waktu malam di saat orang lain banyak tertidur. Ya Allah ya Karim. Sampai-sampai dalam satu cerita itu diterangkan bahwa Nabi Ibrahim tidak akan makan pagi dan tidak akan makan siang kecuali ia mencari terlebih dahulu orang-orang miskin. Jadi Nabi Ibrahim akan cari mana orang miskin, akan cari meskipun jalan berkilo-kilometer, cari mana-mana orang yang tidak mampu, diajak makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah beri gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ya Allah mulianya Nabi Ibrahim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita ini para jamaah, terkadang kita ini merendahkan, menganggap remeh orang-orang miskin. Terkadang kita ini menganggap remeh orang-orang miskin. Maka para jamaah, bila Allah berikan kita harta yang lebih semisal, maka jangan sampai kita meremehkan orang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin itu mempunyai keistimewaan. Orang miskin itu mempunyai keistimewaan. Nah ini bagi kita ini yang mungkin statusnya sebagai orang miskin semisal, yang statusnya sebagai orang miskin ini, perhatikan mulai-mulai, orang miskin itu mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaan orang miskin? Yang pertama diterangkan bahwa sesiapa yang memberi makan orang miskin, maka ia adalah orang yang dirindui surga. Disebabkan dia ini memberikan makan kepada orang miskin, nanti di akhirat kelak orang ini akan dirindui surga. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim yang tadi Ustaz jelaskan, Nabi Ibrahim itu tidak akan makan kecuali dia akan mencari terlebih dahulu orang miskin. Maknanya apa? Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah itu karena orang miskin. Jadi jangan meremehkan orang miskin. Nabi Ibrahim saja itu mendapatkan gelar Khalilullah karena orang miskin. Kemudian yang kedua, orang miskin kelak di akhirat akan lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang kaya. Nah ini yang kemarin ini Ustaz sebut. Orang miskin nanti di akhirat kelak itu akan masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya. Sebagaimana diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yaumi 500 amin. Orang-orang miskin ini nanti akan masuk ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya dengan selisih masa setengah hari. Setengah hari itu 12 jam. Ustaz cuma 12 jam sahaja Ustaz, sebentar tidur saja dah tak terasa. Ini macam mana? Sebab dalam satu keterangan diterangkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti sama dengan 500 tahun. Jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga. Ya Allah ya Karim, kira-kira kita nak pilih jadi orang miskin ke nak jadi orang kaya? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baru sahaja saya baca dalam satu kitab ada keterangan begini. Ibadah afdolnya orang kaya ini. Ibadah afdolnya orang kaya itu bukan di atas sajadahnya. Jadi ibadahnya orang kaya itu bukan di atas sajadah. Tetapi apa ibadah afdolnya orang kaya? Ibadah afdolnya orang kaya adalah dengan hartanya. Sebab kenapa? Orang beribadah di atas sajadah itu boleh semua orang melakukan. Tetapi orang yang beribadah dengan harta ini tidak boleh dilakukan kecuali bagi mereka yang kaya. Paham ya dari sini ya? Alhamdulillah tabarakallah. Tapi bila kita boleh dua-dua ya mulai lagi. Dua-dua mulai lagi, ibadahnya ya mulai, ibadah di atas sajadahnya mulai, ibadah dengan hartanya mulai. Maka ya jangan heran kalau ada orang-orang kaya yang tidak seberapa pergi ke masjid, ya jangan heran. mungkin dia baca ini.
Itu kalau memang betul-betul mereka beribadah dengan hartanya. Kalau sudah tidak beribadah di atas sajahnya tidak, hartanya juga tidak, itu kan bencana, musibah baginya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kelebihan orang miskin, kemudian kelebihan orang miskin yang ketiga adalah orang miskin adalah orang yang dirindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di surga. Sebagaimana baginda Nabi senantiasa mengucapkan atau senantiasa berdoa dengan doa macam mana? Allahumma ahyini miskinan. Itu doa baginda Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Ini yang doa baginda Nabi. Lalu kita umat-umatnya justru berdoa, ya Allah semoga kau jadikan aku orang kaya. Kira-kira bertolak belakang tidak dengan doa baginda Nabi? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memohon kepada Allah, jangan memohon kaya. Terus bagaimana bila kita tidak memohon kaya? Kalau kita nak memohon miskin kan, wah nanti betul-betul dikabulkan oleh Allah jadi miskin betulan kan, kita susah. Nah ini. Lalu bagaimana doa kita? Doa kita jangan berdoa untuk menjadi orang kaya, tetapi doalah kepada Allah dengan doa, ya Allah semoga engkau berikan aku kecukupan. Kenapa? Sebab kaya itu belum tentu cukup, tetapi kalau cukup itu pasti kaya. Saya kasih contoh begini. Dalam ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, pengertian kaya dan miskin itu berbeda. Kalau dalam ilmu fiqh pengertian miskin itu siapa sih? Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dalam ilmu fiqh. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, namun dengan pekerjaannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari. Ini dinamakan orang miskin. Lalu siapakah orang kaya itu dalam ilmu fikih? Sebaliknya, orang kaya adalah orang yang mencukupi keperluan sehari-hari, dinamakan orang kaya. Meskipun dia tidak punya pekerjaan, tetapi dia boleh mencukupi keperluan sehari-hari, maka dinamakan orang kaya. Loh Ustaz, macam mana dia tak ada kerja tapi boleh mencukupi keperluan sehari-hari? Mungkin dia mendapatkan harta warisan berjuta-juta ringgit, akhirnya tidak kerja. Kan mungkin kemudian dia tidak kerja, nak menghabiskan uang itu. Lalu dalam ilmu tasawuf, pengertian orang miskin dengan orang kaya itu berbeda dengan ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, pengertian orang miskin adalah orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu dinamakan orang miskin. Meskipun Allah sudah berikan harta yang banyak kepadanya, tetapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya, masih kurang, maka inilah yang dinamakan orang miskin. Sebagaimana orang miskin dalam ilmu fiqh yang merasa kurang dengan tidak cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Lalu siapakah orang kaya dalam ilmu tasawuf? Orang kaya dalam ilmu tasawuf adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Meskipun harta tak banyak Allah berikan kepadanya, tapi merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Inilah pada hakikatnya orang kaya dalam ilmu tasawuf. Ya Allah ya Karim. Nah ini, maka standar kita itu bagaimana? Standar kita orang miskin menurut fikih, apa standar miskin kita menurut tasawuf? Kalau standar miskin menurut tasawuf, orang yang merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kaya itu belum tentu cukup, tapi kalau cukup itu pasti kaya menurut dirinya. Meskipun juga menurut orang lain masih miskin, tetapi menurut dirinya sudah kaya karena sudah merasa cukup. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allahumma ahyini miskinan. Baginda Nabi berdoa, ya Allah semoga engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin. Sampai-sampai para jamaah, pernah sahabat Umar masuk di rumahnya baginda Nabi. Ketika sahabat Umar masuk di dalam rumah baginda Nabi, sahabat Umar ini macam orang yang tidak sadar. Maksudnya itu terkejut.
ketika masuk di dalam rumah baginda Nabi, sahabat Umar ini terkejut macam orang yang tidak sadar. Jadi terkejut macam itu. Lalu sahabat Umar menangis. Ditanya oleh baginda Nabi, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Sahabat Umar menjawab, "Wahai baginda Nabi, sekarang ini Islam sudah jaya. Tetapi kenapa di dalam rumahmu hanya ada satu meja sahaja, kemudian tikar yang terbuat daripada ayaman daun kurma, kemudian di dinding hanya ada bekas yang biasa engkau gunakan wudu. Kenapa hanya itu saja wahai baginda Nabi? Islam ini sudah berjaya pada tahun ini, yang andaikan engkau ini nak minta kekayaan, pasti Allah akan berikan kekayaan." Baginda Nabi tersenyum, "Wahai Umar, aku ini diutus di dunia bukanlah untuk harta dunia, bukanlah untuk dunia, tetapi aku diutus di dunia ini adalah untuk perkara akhirat." Ya Allah ya Karim, begitulah kehidupan baginda Nabi yang sangat sederhana. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Doa baginda Nabi, matikan aku dalam keadaan miskin. Kenapa? Orang yang mati, sebaik-baik orang yang mati itu mati dalam keadaan miskin. Maknanya apa mati dalam keadaan miskin? Meskipun kita masa hidup itu kaya, maka dalam ilmu ada yang disebut dengan ilmu faraid. Apa ilmu faraid itu? Ilmu yang membahas perihal tentang hukum waris. Kenapa? Supaya bila kita nanti meninggal dunia, harta waris kita ini tidak menjadi rebutan terhadap waris-waris kita, karena sudah ditentukan dengan hukum waris atau ilmu faraid tadi itu. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan harta benda yang banyak, kemudian anak-anak kita berebut yang menjadikan saling bunuh-membunuh. Mungkin ada banyak cerita yang demikian, menjadikan saling berebut, akhirnya bunuh-membunuh, yang pada akhirnya justru tidak menjadikan maslahat untuk orang yang meninggal dunia, yang justru nanti akan menjadikan tidak tenangnya orang yang meninggal dunia. Meninggalkan harta, tetapi hartanya menjadi berebut, untuk direbut oleh ahli waris yang akhirnya saling bunuh-membunuh tadi itu. Maka orang yang mati itu adalah mati dalam orang yang sebaik-baik orang yang mati itu mati dalam keadaan miskin. Kenapa? Nanti di akhirat kelak hisabnya tidak banyak, sebab hartanya tadi sudah diberikan kepada waris-warisnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu baginda Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamati. Ya Allah, semoga engkau kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Ini doa baginda Nabi. Ya Allah, matikan aku ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpulkan aku pada hari kiamat bersama dengan golongan orang-orang miskin. Ya Allah ya Karim. Nah nih, kira-kira kita masih minta lagi doa, masih minta lagi kepada Allah supaya jadi orang kaya kita ini. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tadi doalah semoga Allah berikan kecukupan, bukan kekayaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang boleh menaikkan derajat kita di akhirat, yang ketiga adalah wassalatu billaili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam dan manusia tengah dalam keadaan tidur. Wassalatu billaili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam sementara manusia dalam keadaan tidur. Maksud daripada wassalatu billaili wan nasu niyamun ini maksudnya macam mana? Syekh Nawawi menjelaskan tentang kalimat ini, bimana at-tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fil ladzatin naumi. Yang dimaksud dengan sholat di waktu malam dan manusia tengah dalam keadaan tidur, bimana adalah sholat tahajud di pertengahan malam, di saat banyak orang yang tengah menikmati kelezatan tidurnya. Jadi yang dinamakan wassalatu billaili wan nasu niyamun ini adalah sholat tahajud. Meskipun Imam Nawawi sering kita mendengar kalimat-kalimat ibadah qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail itu maksudnya adalah ibadah
yang dilaksanakan di waktu malam, atau bangun di waktu malam bermakna ibadah yang dikerjakan di waktu malam. Itu Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menjelaskan yang dimaksud dengan qiyamul lail itu tidak harus berupa sholat tahajud, kata beliau. Tidak harus berupa sholat tahajud. Apapun ibadah yang dikerjakan di waktu malam, maka itu dinamakan qiyamul lail, kata beliau. Entah itu berupa membaca Al-Quran, entah itu dengan sholat 2 rakaatnya, entah itu dengan berzikirnya, maka dinamakan qiyamul lail, bangun di waktu malam atau ibadah dilaksanakan bangun di waktu malam. Nah ini, kalau bangun di waktu malam, kita bangun pukul 2, pukul 3 pergi ke tandas selalu balik tidur lagi, ya bukan qiyamul lail ini namanya. Nah ini. Maka ya sempatkan, kalau semisal kita bangun pukul 2, pukul 3, ya sempatkan sholat 2 rakaat. Entah itu sholat tahajud, kalau semisal kita sudah tidur ya sholat tahajud. Kalau belum tidur ya mungkin boleh sholat taubat. Sholat taubat itu tidak harus ketika kita selepas melakukan dosa, tidak. Sebab mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadar. Seperti apa? Seperti mungkin dalam hati kita menghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kita punya perasaan bahwa kita ini lebih molek dibandingkan orang yang kita lihat. Itu pun termasuk perkara dosa. Jadi taubat itu tidak harus, sholat taubat tidak harus kita selepas melakukan perbuatan dosa. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita tersadar, maka laksanakanlah sholat taubat itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis di mana hadis ini para sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Hadis berkenaan tentang sholat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila ayyus sholati afdalu ba'dal maktubati. Baginda Nabi ini ditanya, sholat apa yang lebih utama dibandingkan sholat apa yang lebih utama selepas daripada sholat maktubah atau sholat fardu. Wa ayyus siyami, dan puasa apa afdalu ba'da syahri Ramadhana, dan puasa apa yang lebih afdal selepas daripada puasa Ramadan. Maka dijawab oleh baginda Nabi, faqala afdalus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi jawfil laili. Sholat yang utama selepas daripada sholat maktubah atau sholat fardu adalah sholat di waktu malam, yang bermakna tadi itu sholat apa? Tahajud. Kenapa sholat tahajud ini begini para jamaah? Sholat tahajud ini satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang-orang yang betul-betul mukmin dan antara orang-orang yang munafik. Perhatikan molek-molek. Sholat tahajud ini adalah sholat satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang mukmin yang betul-betul mukmin dengan orang munafik. Kenapa? Di waktu malam, di saat kondisi sangat dingin atau sangat sejuk sekali, kemudian kita paksa untuk melaksanakan, untuk ambil air wudhu yang mungkin sangat sejuk sekali, kemudian kita sholat di waktu malam, ini tidak akan pernah boleh dikerjakan bagi mereka-mereka yang mempunyai sifat munafik. Paham ya dari sini ya? Jadi tak akan mungkin orang munafik itu mampu melaksanakan ibadah tadi. Kenapa ya? Sebab itu tadi tantangannya berat. Jadi satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antara orang munafik dengan orang yang betul-betul mukmin itu adalah sholat tahajud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa afdalu siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillahil muharrami, dan puasa yang lebih afdal selepas daripada puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah ini bulan Muharram kemarin kira-kira kita puasa ketak nih. Nah ini, maka sekarang kita tahu bahwa selepas dari puasa bulan Ramadan afdal, tetapi ada puasa yang afdal selain daripada bulan Ramadan itu, yaitu puasa pada bulan Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Sekali lagi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang ibadah sholat malam ini ya kita kerjakan, terutama melaksanakan ibadah sholat
tahajud. Ya kalau mampu lah kita kerjakan tiap-tiap malam. Kalaupun tidak tiap-tiap malam ya sekurang-kurangnya 1 minggu sekali. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan sama sekali. Saya yakin kesempatan itu ada, tetapi karena kemalasan kita saja sehingga kesempatan itu tidak ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kenapa? Sebab ibadah di waktu malam itu boleh mendekatkan, sebab ibadah di waktu malam itu boleh menjauhkan diri kita daripada sifat takabur. Tidak ada orang yang melihat kita melakukan ibadah malam, boleh menjauhkan daripada sifat takabur dengan ibadah kita yang pertama. Yang kedua, ibadah di waktu malam itu boleh menjauhkan sifat riya. Apa sifat riya? Tunjuk-tunjuk diri. Dan insya Allah ibadah kita yang kita kerjakan di waktu malam memang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Buktinya apa? Tidak ada orang yang melihat kita susah payah bangun malam, insya Allah ikhlas memang karena Allah Ta'ala. Maka diterangkan dalam satu hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini nanti oleh Allah akan dilindungi pada hari kiamat, dan hanya Allah sahaja yang akan melindungi, yang lain tak boleh melindunginya. Siapakah di antara 7 golongan ini? Di antara 7 golongan itu adalah warajulun da'allaha khalian fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah. Warajulun da'allaha khalian fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah tatkala dalam keadaan senyap, yang tidak lain di waktu malam, fafadat ainahu, sampai air matanya mengalir. Salat kita, salat itu bimana ad-doa. Salat itu secara lughah itu bimana ad-doa, bimana doa. Salat kita itu doa secara lughah. Kemudian secara istilah salat itu apa? Secara istilah adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan gerakan atau dengan perkara-perkara yang khusus. Itulah yang dinamakan dengan sholat. Jadi sholat secara lughah adalah berupa doa, secara istilah suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Sebab ada rukun-rukun dalam ibadah sholat. Al-afu minkum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam bahasan apa? Dalam bahasan wa amal kafaratu. Al-kafaratu salasatun. Al-kafaratu salasun. Perkara-perkara yang menghapuskan dosa itu ada 3. Apa sahaja perkara-perkara yang menghapuskan dosa, insyaallah akan kita bahas pada minggu hadapan. Insyaallah. Al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.